maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Frida, menurut kamu Fitri itu orangnya gimana sih? Maksud Bapak? Saya pamit ya Ibu, saya mau pulang. Maafkan segala kesalahan saya atas kejadian-kejadian yang sudah lalu. Saya titip Fitri di keluarga Ibu ya. Bule tenang aja ya. Saya juga udah melupakan kok semuanya. Dan saya juga minta maaf sama Bule. Kenapa sih kamu nanyanya aneh banget hari ini? Sebenarnya aku sehat-sehat aja kok. Dan semua penyakit itu cuma rekayasa. Bohong kamu. Kamu serius? Emangnya kamu udah gak percaya lagi sama aku? Aku percaya sama kamu, tapi aku gak percaya sama Edo. Ya udah, kalau kamu maunya kayak gitu, hari ini juga aku akan bikin surat pengunduran diri aku dari Inferno. Kamu jangan nuduh aku egois ya. Aku ngelakuin ini buat kita berdua, biar kita gak berantem terus. Kamu gak mau kan kita kayak gini terus? Iya, Rel. Ya mungkin dengan aku resign dari Inferno, itu jalan yang terbaik untuk hubungan kita berdua. Dan yang pasti, Retro sangat membutuhkan kamu. Dan aku juga. Merah, rolling, action. Aduh, kirain gue yang syuting cuman gue sendiri. Taunya rame-rame gini. Mana yang keset sarungnya doang lagi. Oke, bagus. Norman, nih. Apaan nih? Itu honornya. Kok sarung? Lah, tadi iklan apa? Iklan sarung? Masih iklan combro? Lah iya. Iklan sarung masa dikasih peci? Nggak mungkin kan? Ya iya sih, tapi masa nggak ada duitnya? Ya ampun mas, cuman tinggal jalan doang. Yang kelihatan juga cuman sarung. Mas, honor figuran segitu tuh udah banyak. Yang lain juga dapat sarung semua. Nggak ada duitnya mas. Ya, mana ngasih cuman satu lagi. Mending satu kodi. Satu gimana? Itu yang dipakai apa? Ini boleh bawa pulang? Iya boleh. Lumayan deh buat bokap. Daripada dia nyap-nyap ntar sama gue. Ntar ngeledekin gue lagi nggak ada iklannya. Permisi, Pak.
Ada apa, Fit? Muka kamu pucat sekali. Saya mau ngasih ini. Fit, kamu mau resign dari sini? Kenapa, Fit? Saya nggak bisa lama lagi di kantor ini, Pak. Jiwa saya nggak di sini. Jujur saja sama saya. Apa gaji kamu terlalu kecil? Enggak, Pak. Yang Bapak berikan ke saya udah lebih dari cukup. Apa? Pekerjaannya terlalu berat buat kamu? Enggak kok, Pak. Saya banyak dapat hal-hal baru di sini. Jadi apa yang membuat kamu tidak betah? Apa? Karena saya? Enggak juga. Bapak bos yang baik kok. Kalau semuanya nyaman, kenapa kamu mau resign? Saya mau konsen kuliah, Pak. Saya mau cepat lulus. Kuliah sambil kerja. Kan selama ini kamu bisa jalani. Ya, lama-lama kan berat juga, Pak. Dua tahun. Saya terikat kontrak di kantor ini 2 tahun. Itu tanda tangan siapa, Fit? Saya. Terus kenapa kamu tidak tahu isinya? Memangnya waktu itu kamu tidak baca dulu? Buru-buru, Pak. Saya nggak teliti bacanya. Kan waktu itu lagi butuh uang. Jadi cepet-cepet aja. Terus gimana, Pak? Lupakan soal resign itu, Fitri. Kamu harus tetap di sini. Inferno membutuhkan kamu. Konsekuensinya apa kalau saya nekat keluar dari Inferno? Saya nggak mau ngomongin itu. Selama 2 tahun ini, kamu nggak bisa keluar. Apapun alasannya. Jadi ternyata kamu udah tanda tangan 2 tahun kontrak sama dia. Ya ampun, Fit. Makanya kalau tanda tangan itu lihat-lihat dulu, jadinya kejebak gini kan? Ya habis waktu itu aku kalut, Rel. Gak punya duit sama sekali buat bayar rumah sakit. Pas diterima di Inferno, disuruh tanda tangan, ya aku gak mikir panjang lagi. Maafin aku ya. Enggak, aku lagi mikirin cara ngeluarin kamu dari sana gimana ya. Kata Pak Edo sih, benar-benar gak akan bisa, Rel. Nggak bisa. Takut banget dia kehilangan kamu. Rel, jangan mulai lagi deh. Aku capek, Rel. Kamu tuh mancing-mancing terus. Yaudah gini, mulai sekarang kita buat perjanjian. Kita nggak boleh nyampur adukin masalah pekerjaan sama urusan pribadi. Dan nggak boleh pakai emosi. Kemarin kan mami kamu udah negur kita. Malu, Rel, kalau berantem terus. Oke. Fit, besok tolong tanya ke Edo. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantikan nilai kontrak kamu? Aku akan bayar. Kenapa sih sayang? Duh Mas, tolong diemin dulu dong. Mas saya kan nggak konsentrasi kerjanya. Ini nggak tahu, Mai. Dari tadi nggak bisa diem. Jangan sama kamu kali. Ya tolong pegangin dulu. Saya nggak mungkin gendong Alif. Sekarang saya belum selesai kerjanya. Iya, tapi kayaknya anak kamu udah mulai jenuh. Tau gitu kamu nggak usah ikut nak tadi. Kok kamu ngomongnya gitu sih, Mai? Kamu mau ngusir aku? Bukan.
Maksud mau kemana kamu? Pulang. Loh, Mas. Aduh, susah banget sih punya suami sensitif. Mai, udah belum? Cepat ke sini, Mai. Iya, sebentar. Permisi, Pak. Ada apa, Fitri? Pak, saya tahu saya memang terikat kontrak di perusahaan ini selama 2 tahun. Tapi kalau saya nekat keluar, kira-kira berapa ya, Pak, biaya kompensasi untuk perusahaan ini? Kamu tidak akan sanggup bayar, Fitri. Maksud Bapak? Ya, kamu tidak akan sanggup bayar, Fitri. Karena ini menyangkut kamu, Fit. Kamu itu tidak ternilai. Itu sebabnya aku nggak akan melepas kamu. Pak, sebutin aja angkanya berapa. Saya akan usahain. Kok Bapak ketawa? Kamu lupa, Fitri. Lupa apaan, Pak? Lupa kata-kata kamu sendiri. Kata-kata yang mana ya? Bahwa tidak semua hal bisa dibeli dengan uang, Fitri. Orang seidealis kamu tidak pantas menukar kepindahan kamu ini dengan uang. Jadi, saran saya, kamu nikmati saja pekerjaan kamu di sini. Minimal 2 tahun. Tapi saya berharap kamu beta selamanya. Tante sebenarnya lagi bikin kue apa sih? Kok lama banget? Tante, itu yang dipanggang di oven apaan, Tante? Oh, itu namanya lidah kucing. Hah? Lidah kucing? Tante kejam amat sih. Masa kucingnya dipanggang? Tante, kok yang dimasak cuma lidahnya doang? Emangnya lidah kucingnya enak ya, Tante? Ya ampun Nadine, juga lidah kucing itu cuma namanya aja. Sebenarnya sih biskuit biasa. Nanti kalau udah matang kalian cobain ya, pasti enak. Oke deh Tante. Yuk Nadine. Yuk. Nih, kalian cobain ya satu-satu. Terima kasih Tante. Dari baunya aja udah ketahuan, pasti enak banget. Au, keras banget Tante. Aduh, ya ampun, gak bisa dimakan nih Tante. Tuh ini batu, apa biskuit sih? Ya ampun, ternyata susah ya bikin kue. Kalau tahu gini mendingan beli aja, lebih enak. Nggak usah Tante. Namanya juga baru belajar deh. Iya Tante, jangan kapok ya. Kalian kenapa sih? Kalau kue ini lumut 2 hari 2 malam, kan jadi lumet di mulut Tante. Kabar dari Departemen Pariwisata belum ada juga. Baru kali ini aku tegang menghadapi tender project. Bapak manggil saya. Fit, pulang kantor temenin saya ya. Mau kemana, Pak? Ketemu klien. Ya, maksud saya supaya saya tahu apa yang saya mesti persiapkan, Pak. Kita mau ke proyek yang mana? Ini project lain. Saya harus bikin komitmen dengan klien yang akan kerjasama nanti. Oh, Pak. Kalau nggak ada hubungannya dengan tender pariwisata, bukannya kita semua udah sepakat supaya sekarang ini kita fokus aja ke pariwisata dulu. Kalau Bapak masuk ke proyek yang lain, takutnya yang pariwisata ini udah nggak fokus lagi, Pak. Kan sekarang ini tinggal nunggu hasilnya aja. Tapi ini penting, Fit.
supaya saya nggak terlalu tegang menghadapi proyek pariwisata ini. Sebab proyek pariwisata ini bikin saya tegang. Pak, kalau Bapak nggak pengen tegang, serahkan aja semuanya sama Tuhan. Manusia itu kan cuma bisa berusaha, dan Tuhan yang menentukan semuanya. Maksud kamu, kita harus diam begitu saja? Maksud saya, selama ini kan kita udah bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dan berprestasi yang sangat baik. Sekarang ini kan kita sedang menunggu hasilnya, keputusannya. Dan semua itu di luar kekuasaan kita, Pak. Ya, jadi mendingan kita berdoa aja. Kalau Bapak udah bisa begitu, pasti Bapak bisa rileks, udah nggak tegang lagi. Apa doa itu? Kamu yakin sama doa? Saya yakin, Pak. Kalau Bapak mau berdoa dengan sungguh-sungguh, apapun kemauan Bapak, pasti Tuhan akan mengabulkannya, Pak. Kenapa kamu yakin? Karena sekarang ini kan Bapak udah berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan Allah nggak akan pernah mengecewakan hambanya yang kembali dengan jalan yang benar. Fitri, kamu bicara soal Tuhan. Apa kamu bisa tunjukkan Tuhan kamu itu ada di mana? Tuhan itu pasti ada di setiap hati orang, Pak. Terutama di hati orang-orang yang beriman dan baik. Maaf, Fit. Saya tidak percaya. Ya, saya ngerti kok kenapa Bapak nggak percaya sama saya. Tapi nggak ada salahnya kan, Pak? Kalau Bapak harus mencoba dulu. Mencoba untuk apa? Mencoba untuk percaya sama Tuhan. Sekali aja dalam hidup Bapak, Bapak minta kepadanya agar Bapak dibuat percaya. Saya yakin, Pak, pasti Allah akan mendengar doa Bapak. Dan Allah akan memberikan sesuatu yang Bapak butuhkan. Tapi nanti temani saya ya. Ya, kalau emang itu urusan pekerjaan, pasti saya akan lakukan, Pak. Ayo, Fit, minum. Makasih, Pak. Kenapa, Fit? Apa masalahnya kalau minum sedikit? Saya nggak mau minum minuman itu, Pak. Kenapa sih kok kamu takut begini? Nah, coba minum sedikit. Kalau kamu minum ini, kamu akan tenang. Kamu akan relax. Coba. Dulu saya juga pernah minum minuman itu waktu sama teman-teman saya di retro. Tapi habis minum, kita ngomongnya jadi pada ngaco, Pak. Sejak itu saya janji, saya nggak akan mau pernah minum minuman itu lagi. Kamu nggak ngerti, Fit. Minuman ini bisa bikin berpikir lebih tenang, lebih relax. Kita bisa melupakan semua masalahnya kita. Kalau kita ingin melupakan semua masalah kita, ya kita berdoa aja sama Tuhan. Dan itu adalah cara yang terbaik. Fit, kamu kemana sih? Masa lalu saya keras. Saya menjadi bisnisman, sangat ambisius karena masa lalu. Dan saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang saya inginkan. Waktu saya di sekolah, saya anak yang pintar. Dari SMU, saya selalu mendapat ranking. Mungkin karena sejak kecil saya sudah tidak punya orang tua. Bapak saya meninggal dunia ketika saya masih kecil. Itulah sebabnya saya rajin belajar. Sampai akhirnya saya berhasil mendapat beasiswa di perguruan tinggi terbaik. Saat itu, saya berpikir orang jujur pasti akan menang. Saya langsung lapor anak itu ke dosen. Tetapi dia malah menuduh saya yang curang.
Saya bahkan diusir keluar dari kelas. Saya gagal ujian. Sedang anak itu lulus. Saya protes keras. Tapi saya tetap kalah. Saya nggak lulus. Dan sejak itu beasiswa saya dibatalkan. Sedangkan teman-teman yang nyontek malah diluluskan. Saat itu saya sangat marah. Sejak saat itu saya bersumpah akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Ketika saya kerja di suatu kantor, saya berhasil mendekati istri bos saya agar saya mendapatkan posisi strategis di kantor itu. Dan saya terus melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang serupa. Saya bahkan benar-benar menjadi serigala. Tapi sejak bertemu kamu, dan kamu tidak pernah takut untuk mengkritik saya, membuat saya berubah. Saya merasakan ada perubahan dalam cara berpikir saya. Meskipun saya tidak percaya dengan Tuhan kamu, tapi saya merasa kamu punya keyakinan yang kuat. Entah apa itu. Pak, keyakinan itu ada karena saya percaya Tuhan itu ada. Saya yakin Tuhan mendengar semua cerita Bapak. Bahkan cerita yang Bapak sembunyikan dalam hati Bapak. Rel, kamu tadi telepon aku ya? Maaf ya, aku nggak angkat. Kamu dari mana? Aku telepon kamu dari tadi. Aku nggak tahu, Rel. Handphone aku lowbat. Emangnya di sini nggak ada listrik apa? Tadi kamu dari mana? Tadi aku sama Pak Edo. Tadinya sih mau pergi sama klien. Oh, jadi lagi bareng bos kamu itu. Jadi kamu nggak mau ngangkat telepon aku. Kamu tuh kenapa sih? Kok nuduh aku kayak gitu? Nggak tahu, David. Aku harus percaya sama kamu atau enggak. Tapi yang jelas aku nggak suka kamu lebih sibuk dengan bos kamu itu. Rel, tolong jangan pakai nada tinggi lagi. Kamu kan udah janji sama aku. Kamu bisa ngontrol emosi kamu. Dan kamu udah janjikan sama aku gak akan campur adukin masalah di kantor sama masalah pribadi kita. Kamu bisa nahan emosi kan? Rel, aku mohon kamu percaya sama aku. Aku cinta sama kamu, Rel. Maafin aku ya. Ayo, Fit, minum. Makasih, Pak. Apa masalahnya kalau minum sedikit? Saya nggak mau minum minuman itu, Pak.
Tuhan, inilah pertama kalinya saya bicara sama Engkau. Meskipun saya masih ragu kalau Engkau memang ada. Tapi saya yakin kalau Engkau memang ada, Engkau pasti bisa mendengar kata saya. Saya tidak akan banyak minta sama Engkau. Saya hanya minta, maafkan saya. Please, free me from my sins. Dan mohon agar Engkau memberikan proyek pariwisata Indonesia ke saya. Bapak Ibu sekalian, setelah mempelajari lebih lanjut dan setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya kami memutuskan untuk memberikan proyek promo pariwisata tahun ini kepada Inferno Advertising. Sekian dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Pak Feral, Anda pernah bilang, be local and get the contract. Saya memang belum bisa jadi lokal seperti Anda. Tapi, setidaknya saya bangga bisa bilang saya adalah manusia biasa, bukan singa. Dan ini semua berkat mantan karyawan Anda, Fitri. Apa maksud kamu? Oh, Pak Utama. Mudah-mudahan Anda tidak menyasar. Karena waktu itu pernah menolak join project sama saya. Sekarang pasti Bapak berubah pikiran. Tidak ada salahnya Retro belajar dari Inferno. Pi, nggak usah dilayanin, Pi. Ayo kita pulang, Pi. Kita harus rayakan ini, Pak. Iya.
Ini kemenangan besar buat kita. Gimana kalau kita rayakan bersama seluruh staf nanti malam di kantor? Ide bagus, Frida. Fitri, ini buat kamu. Untuk saya? Kenapa, Pak? Ya, karena proyek ini goal juga berkat kamu. Enggak, Pak. Makasih. Kenapa dikembalikan? Kenapa sih tadi Bapak harus pamer-pamer di depan Pak Farel dan Pak Utama? Bapak sengaja mancing emosi mereka. Tapi saya cuman... Pak, setahu saya, seorang pemenang itu nggak perlu pamer akan kehebatannya. Udahlah, Fit. Sebenarnya kamu itu ada di pihak mana sih? Saya tahu kok, mantan bos kamu itu sering banget kan ngejelek-jelekin Pak Edo. Ya kan, Pak? Pi, Papi kenapa, Pi? Papi kelihatan sakit. Pamin kita langsung ke rumah sakit ya? Enggak, Rel, enggak usah, enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa kok. Kita langsung ke kantor, Pak. Tapi Papi kelihatan sakit, Pi. Enggak, Rel. Papi cuma syok mendengar kekalahan kita. Maafin aku ya, Pi. Aku nggak bisa mewujudkan impian Papi. Enggak, Rel. Udahlah, kamu nggak salah. Ini bisnis, Rel. Kalah atau menang itu biasa. Tapi harusnya aku bisa lebih baik dan maksimal. Aku juga nggak rela proyek ini jatuh ke tangan Edo, Pi. Makasih, Rel. Menurut Papi, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Retro. Kamu hebat. Asal Papi tahu, aku lebih kecewa dari Papi, Pi. Rel, kita harus belajar bisa menerima kekalahan. Kita menang. Dan kemenangan kita adalah kemenangan bersama. Saya berharap kalian bisa lakukan yang terbaik untuk proyek ini. Jangan disia-siakan. Pi, Papi yakin apa-apa? Nggak usah khawatirin Papi, Rel. Pi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pi? Kita rapat sama semua staf, Rel. Sekarang. Bukan itu jawabannya, Pi. Aku harus tanya sama panitia tender itu. Kenapa Retro bisa kalah? Buat apa, Rel? Nggak akan merubah apa-apa. Aku yakin kok presentasi kita cukup bagus. Halo Pak Sudirman, ini Farel dari Retro. Pak, maaf, tolong jawab kenapa Retro bisa kalah. Sebetulnya Retro dan Inferno seimbang, Pak. Tetapi ada beberapa faktor, yaitu gagasan Retro yang kurang bisa diaplikasikan di era globalisasi ini. Akhirnya para panitia memilih Inferno yang konsepnya lebih modern dan mendunia. Tapi Pak ini kan... Udah. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Rel, kita harus bisa sportif menerima kekalahan ini. Fit, kenapa? Kamu kelihatannya kayak gak happy dengan kemenangan kita. Pak, saya berharap Bapak bisa minta maaf ke Pak Farel dan Pak Utama.
What? Karena Bapak udah melukai perasaan mereka, Pak. Seorang Edo minta maaf ke Pak Utama dan Farel. No way. Tapi waktu itu, Bapak berani minta maaf sama OB di kantor ini? Bapak berani minta maaf sama Pak Ali. Kenapa sekarang Bapak nggak berani? Fit, sama dia saya bisa. Tapi minta maaf ke Pak Utama dan Farel? Impossible. Bapak akan kehilangan berapa juta dolar sih? Untuk bilang satu kata maaf. Bukan itu masalahnya, Fit. Kamu udah tahu bahwa saya dan mereka udah lama menjadi rival. Kalau Bapak bisa bilang terima kasih sama saya, kenapa Bapak nggak bisa untuk mengatakan kata maaf ke mereka? Yang dua hal itu berbeda. Waktu itu, kamu selamatkan nyawa saya. Tapi Bapak harus minta maaf ke mereka. Karena mereka udah menyelamatkan gengsi Bapak dan martabat Bapak. Maksud kamu apa? Inferno menang hanya karena mereka mengalah. Bukan, Pak. Maksud saya, waktu itu kan Bapak udah melecehkan mereka. Tapi mereka sama sekali nggak membalas perbuatan Bapak. Enggak, Fit. Sampai kapanpun, saya tidak akan minta maaf sama mereka. Ya, terserah Bapak. Saya bilang, dengan Bapak minta maaf ke mereka, justru akan bikin orang respect ke Bapak. Permisi. Anak-anak, udah siap untuk belajar Iqra sore ini kan? Udah sayang. Kenapa sih? Masa gitu aja nggak boleh? Kamu kan calon istri aku. Ya tapi lihat sikon dong, Mas. Pak, jangan malu-maluin dong, Pak. Iya. Sorry, coy. Kok coy sih, Pak? Sopanan dikit kenapa sih? Salah mulu gue. Asal kamu tahu anak ya, Papa nih udah ngecap asam garam kehidupan. Jadi nggak usah nasihatin Papa deh. Papa lebih pintar daripada kamu, tahu nggak? Emang bener ya, Tante? Bapaknya lebih pintar dari anaknya. Ya biasanya sih begitu juga. Kalau bapaknya lebih pintar dari anaknya, kenapa yang nemuin listrik Thomas Edison, bukan bapaknya? Udah, kita belajar Iqra sekarang ya. Nah, sekarang dimulai dari sebelah kiri ya. Lalu dimulai dari Reza. Setelah itu sebelahnya dan seterusnya. Loh, Mas. Kok malahan pindah, Mas? Enggak, di depan gatel. Takut dapat giliran ya, Om. Katanya lebih pintar. Tuyul ikut-ikutan ngeledekin gue lagi. Mas, udah dong. Yang dewasa harusnya ngalah. Oke sayang, I love you. Kalian semua pasti kecewa karena kita gagal mendapatkan proyek ini. Saya berterima kasih karena saya tahu kalian semua sudah memberikan yang terbaik. Tapi saya berharap kalian tetap semangat. Karena ini bukanlah akhir dari segalanya. Tapi ada kemungkinan nggak kalau pihak Inferno menggunakan cara licik untuk memenangkan tender ini, Pi? Saya tidak mau memikirkan hal itu. Dan saya rasa kita tidak usah berpikiran negatif seperti itu. Karena takutnya nanti kita terbiasa menyalahkan orang lain kalau kita kalah. Oke,
Kedepannya, mudah-mudahan kita bisa lebih bekerja keras lagi dan mendapatkan proyek yang lebih bagus. Terima kasih. Selamat sore. Bi, tapi nggak apa-apa, Bi. Nggak apa-apa, Rel. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bi. Rel, papi lu kenapa sakit? Gue juga nggak tahu, Al. Tadi gue ajak ke dokter, dia nggak mau. Iya, Rel, kenapa? Fit, aku jemput di tempat biasa ya. Sebenarnya aku nggak bisa, Rel. Kenapa? Aku harus ikut acara buka puasa bersama di kantor. Oh, kamu kok nggak bilang dari sebelumnya sih? Aku udah terlanjur ke kantor kamu nih. Gimana ya, Rel? Habisnya acaranya dadakan. Sekalian ngerayain. Oh, mau ngerayain keberhasilan Inferno dapat proyek itu. Habis gimana dong, Rel? Ya udah deh, aku pulang aja ya. Kamu kan harus ikut acara itu. Ya mau nggak mau harus ikut. Habisnya kan nggak enak, Rel. Oke, aku ngerti. Ya udah, aku pulang ya. Jangan. Kamu tetap jemput aku aja. Loh, tadi kamu bilang... Gak apa-apa kok, Rel. Sampai nanti ya. Buka puasa jam berapa? Sebentar lagi kok, Pak. Tapi nggak ada salahnya kan kalau sekarang kita kumpulin mereka semua di sini? Boleh. Pak, saya izin pulang sekarang ya. Kamu ini gimana sih, Fit? Ini kan acara buka puasa bersama. Sekalian merayakan keberhasilan Inferno. Ya, saya ikut senang. Tapi saya nggak bisa ikut, Pak. Ada acara dadakan sama keluarga. Fit, kamu nggak bisa ikut sebentar aja. Please? Iya, bisa. Tapi nggak nyampe selesai ya, Pak. Ini menu pesanan aku kan, Mas? Iya. Dada ayam tanpa kulit, terus sayurannya direbus sama 1 lembar roti gandum. Makasih ya. Mai, kamu itu nyuruh suami kamu nyiapin menu khusus ini. Emangnya kamu nggak bisa bikin sendiri? Atau kamu suruh Bibi dong, Mai? Kan masakan Mas Bram enak, Mam. Nggak apa-apa, Komi. Saya senang aja ngelakuinnya. Aduh, ini orang. Kok pasrah banget sih jadi suami? Disuruh nganterin ke sana sini kayak supir. Bawain tas ini itu, pulang masih disuruh nyediain menu diet istri. Bener-bener kayak asistennya Maya aja. Asisten merangkap personal trainer. Papi mana, Mi? Ada di kamar. Ini Mami mau nyiapin buka puasa. Papi tuh lagi nggak enak badan. Kok tumben sih, Mi? Iya. Mami juga mau panggil dokter keluarga kita, Bram. Mami khawatir sama Papi. Mas, aku diajakin foto buat cover majalah pria dewasa loh. Apa? Enggak. Jangan diambil. Tapi bajunya sopan kok. Enggak. Bapak mau es buah atau pudingnya mungkin? Makasih, Frida. Saya tidak puasa. Nanti saja. Kalau nggak puasa itu kan bukan berarti nggak ikutan makan dong, Pak. Ini kan pesta buat kita semua. Ini snacknya enak banget loh, Pak. Loh, kemana sih dia? Kamu nggak makan, Fit? Nggak, Pak, udah kenyang. Malah kesana lagi. Seolah-olah Fitri itu pahlawan. Kemenangan Inferno itu kan juga gara-gara kerja keras gue. Pak,
Saya permisi pulang ya. Nggak enak udah kemalaman. Kalau kamu takut kemalaman, saya kan bisa antar kamu pulang. Tadi kan saya udah bilang sama Bapak, hari ini kebetulan saya nggak bisa ikut acara sampai selesai. Iya Pak, saya nggak enak, keluarga saya udah nungguin. Padahal saya ngerayain ini semua juga buat kamu. Enggak Pak, hari ini Bapak ngerayain buat semua karyawan. Permisi Pak. Kelamaan nunggu ya? Iya, lihat. Aku di save terus di print.